Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita melakukan mediasi, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri saya. Saya Agista Trisya Berliani sebagai mediator yang telah dipilih oleh kedua belah pihak untuk sebagai mediator dalam permasalahan ini. Selanjutnya, kepada kedua belah pihak, saya izinkan untuk memperkenalkan diri masing-masing. Dimulai dari penggugat. Silakan penggugat. Terima kasih kepada mediator telah memberikan saya kesempatan. Perkenalkan, nama saya Siti Rifka Hirnisa SHMH. Saya sebagai penggugat. Baik, terima kasih. Silakan tergugat. Perkenalkan, nama saya Iwan Junaidi, saya sebagai tergugat. Baiklah, langsung saja saya jelaskan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, bahwasanya dalam pasal 4 disebutkan sengketa perdata diajukan ke tingkat pertama wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui perdamaian dengan bantuan seorang mediator. Mediasi adalah suatu alternatif penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak saling berdialog, berunding untuk menemukan titik temu. Saya akan menjelaskan tahapan-tahapan mediasi ini. Yang pertama, dalam hal ini saya selaku mediator bersifat netral dan hanya memberikan waktu kepada kedua belah pihak untuk merundingkan duduk perkara permasalahannya. Yang kedua, saya akan mencari kesalahpahaman awal dari kedua belah pihak. Yang ketiga, saya akan menentukan dan menjadwalkan agenda pembicaraan dan perundingan dalam hal kesalahpahaman yang terjadi dalam perkara ini. Dan yang terakhir, apabila negosiasi di akhir mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak, maka nantinya akan dibuatkan akte perdamaian dan menyatakan bahwa perkara ini selesai di akhir mediasi. Baik, bagaimana Saudara Irwan Junaidi selaku tergugat dan Saudara Devi selaku penggugat, apakah setuju? Saya setuju. Baik, kita akan mulai mediasi hari ini. Pertama-tama, kita akan mendengarkan duduk perkara dari pihak penggugat terlebih dahulu. Bagaimana Saudara Irwan selaku tergugat, apakah setuju? Saya setuju. Baik, silakan penggugat. Terima kasih kepada mediator yang telah memberikan saya kesempatan. Saya di sini akan menjelaskan duduk perkara yang telah kami alami, permasalahan yang telah kami alami. Perkara ini berawal dari saya dengan Saudara Iwan Junaidi yang membuat suatu perusahaan yang kita beri nama PT Pesona Indah yang bergerak di bidang pariwisata. Saya menanamkan modal pada perusahaan ini sebesar 100 juta rupiah, di mana perusahaan ini kami dirikan pada tahun 2016 dengan akta nomor 11 tanggal 24 Maret 2016. Kerjasama tersebut kami nuangkan dalam perjanjian yang menyatakan bahwa keuntungan yang saya dapatkan dari perusahaan tersebut yaitu sebesar 15%. Namun, dari 2 tahun terakhir, dari tahun 2019 hingga saat ini tahun 2021, saya tidak lagi menerima keuntungan apapun dari perusahaan tersebut. Sedangkan sudah jelas tercantum dalam perjanjian tersebut bahwasannya saya akan mendapatkan keuntungan sebesar 15% dalam setiap tahunnya. Sehingga jika dihitung keuntungan yang seharusnya saya peroleh selama 2 tahun terakhir ini, maka mencapai 50 juta rupiah. Namun, sampai saat ini saya belum menerima keuntungan sepeser pun dari pihak tergugat. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasan duduk perkara yang telah dijelaskan oleh penggugat. Dan bagaimana menurut Saudara Irwan? Baik, terima kasih atas kesempatannya
mediator yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan meluruskan ulang kepada pihak penggugat dan mediator. Dalam perjanjian tersebut memang benar saya bekerja sama dengan saudara Siti Devi untuk melakukan kerjasama membangun sebuah PT Pesona Indah. Namun perlu kita ketahui bahwa kita memiliki 450 karyawan yang kita harus bayar dan kita harus memberikan upah. Mungkin saudara Siti Devi lupa bahwasanya perjanjian tersebut dapat berubah-ubah kapan saja dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan. Bagaimana bisa seperti itu? Seharusnya Anda memberitahu terlebih dahulu kepada saya. Jika seperti itu, Anda membuat suatu kebijakan hanya disetujui oleh Anda sendiri. Seharusnya Anda memberikan koordinasi kepada saya. Jangan hanya seperti itu dong. Penggugat diharap tenang. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Bagaimana tergugat? Ibu seharusnya tahu bagaimana perkembangan perusahaan kita sekarang. Keuntungan kita menurun drastis karena adanya COVID-19 atau virus corona tersebut. Dan kita lihat dari pasal 4. Di sini dijelaskan bahwa apabila terjadi kerugian, maka akan menjadi tanggung jawab dari kedua belah pihak. Di sini saya sudah menjelaskan kepada Ibu, ada kerugian dalam perusahaan kita. Kita harus menanggung secara bersama-sama, bukan sebelah pihak. Tidak bisa seperti itu dong. Ini udah 2 tahun loh. Sedangkan saya belum menerima spesial pun dari 2 tahun terakhir ini. Sekarang Anda memberitahukan kepada saya, mungkin hanya sekedar gara-gara ada mediasi saja, bukan ada niatan dari Anda sendiri kan? Dengarkan, banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut akibat adanya pandemi virus corona tersebut. Contohnya seperti kan PT-PT yang banyak karyawannya yang tutup karena apa? Karena pandemi. Apakah Ibu tidak melihat situasi dan kondisi adanya pandemi tersebut? Seharusnya Anda memberitahukan dulu kepada saya. Kenapa hanya sekarang gitu memberitahukannya? Dan gara-gara ada mediasi saja kan? 2 tahun Ibu kemana? Sekarang kalau ada keuntungan Ibu baru datang. Apakah itu yang dinamakan kerjasama? Mau mencari keuntungannya sendiri? Apakah tidak melihat situasi dan kondisi yang ada di perusahaan tersebut? Kan saya investor dan saya menanamkan modal kepada Anda. Seharusnya Anda memberitahukan kepada saya dong. Cukup. Ya, kedua belah pihak dimohon untuk sabar. Di sini kita menyelesaikan permasalahan ini dengan kepala dingin. Jangan ada yang emosi ya. Kita menyelesaikan ini dengan kepala dingin. Kita cari solusinya sama-sama. Terima kasih kepada saudara Siti Devi dan saudara Irwan Juridi, dan kedua belah pihak diharapkan tenang. Di sini saya akan menjelaskan apa yang telah disampaikan oleh pihak penggugat dan pihak tergugat. Di sini saya melihat bahwa pihak penggugat dan pihak tergugat ini terjadi suatu kesalahpahaman. Saudara Siti Devi merasa belum terbayarkan selama 2 tahun terakhir ini ya. Dan sedangkan tergugat merasa bahwa saudari Siti Devi tidak mengetahui perkembangan dari perusahaan selama 2 tahun terakhir, di mana 2 tahun terakhir ini perusahaan mengalami penurunan pendapatan yang drastis karena dampak dari COVID-19. Ditambah lagi, pendapatan tersebut juga harus menutupi setiap penghasilan karyawan yang dipekerjakan oleh perusahaan yang hampir 400 orang. Bagaimana? Seperti itu duduk perkaranya? Ya seperti itu. Ya menurut saya seharusnya Ibu Devi meneliti dulu, jangan sampai kita sampai mediasi gini ya. Cukup ada gimana intinya bisa memecah belah kita gitu. Setidaknya Anda itu selama 2 tahun itu lihat perkembangan perusahaan tersebut. Apakah perusahaan itu maju? Apakah perusahaan itu menurun? Apakah adanya pandemi itu tidak mengurangi keuntungan suatu perusahaan? Ya sekian dari saya. Ya, saudara Irwan Junedi diharapkan tetap tenang. Bagaimana? Saudara
Ya udah deh, jika seperti itu, bagaimana kalau kita membuat ulang perjanjian tersebut? Lagian perjanjian tersebut sudah berlangsung lama juga kan? Jika kita berdua ini sudah tidak sepakat dengan hal tersebut, kenapa tidak direvisi saja? Oke, baik. Membuat ulang perjanjian kerjasama. Bagaimana dengan saudara Irwan? Ya kalau kita buat perjanjian lagi untuk melakukan kerjasama, ya saya setuju aja kan. Tapi satu, ingat saya lebih teliti dulu dalam membaca atau menjelaskan sebuah perjanjian tersebut. Baik, untuk pembuatan perjanjian kerja sama ulang kembali ini, kira-kira pihak penggugat dan pihak tergugat akan melaksanakan kapan nih? Saya sepertinya hanya bisa hari Kamis saja, tepatnya pada tanggal 4 Maret 2021. Oke, hari Kamis 4 Maret 2021. Bagaimana dengan saudara Irwan? Ya hari Kamis ya. Soalnya kan sekarang juga lagi membereskan banyak karyawan yang keluar akibat pandemi tersebut. Ya saya hari Kamis siaplah, saya insya Allah akan hadir Kamis 2021 kan? Ya, hari Kamis pada tanggal 4 Maret 2021. Ya siap, saya hadir. Baik, apabila kedua belah pihak setuju akan diadakannya pengajian ulang atau pembuatan ulang perjanjian kerjasama, berarti dalam hal ini akan disertakan penandatanganan akta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir damai. Bagaimana saudara Dewi? Ya, saya setuju. Bagaimana dengan saudara Irwan? Ya saya setuju. Baik, kiranya pembuatan perjanjian kerjasama kembali ini akan dilaksanakan di mana? Menurut Anda mau di mana, saudara Devi? Supaya tidak ada sebelah pihak lah gitu. Kalau saya diserahkan pada tergugat saja, karena mau dimanapun saya bisa. Ya kalau gitu menurut usul saya ya lebih baik di kantor PT Pesona Indah aja, yang maksudnya itu udah lebih ke perjanjian kita, itu perusahaan kita bersama ya. Siap pukul 11 hari Kamis pukul 11 di PT Pesona Indah. Oke, bagaimana saudara Devi? Ya, saya setuju. Baik, di sini saya akan membacakan ulang bahwa mediasi pada hari ini berakhir dengan damai, yang akan dilakukan pembuatan ulang perjanjian kerjasama pada hari Kamis 4 Maret 2021 pukul 11 WIB, serta penandatanganan akta perdamaian yang menyatakan bahwa mediasi berakhir dengan damai. Terima kasih kepada penggugat dan pihak tergugat. Namun sebelumnya, apakah ada yang ingin disampaikan kembali pihak penggugat dan pihak tergugat sebelum mediasi ini berakhir? Saya rasa sudah cukup. Tergugat? Pendapat saya atau saran saya mohon maaf bila ada kesalahan dari saya yang saya tidak memberitahu dulu terhadap kejanggalan atau lagi pandemi, karena bisa menurun omset kita atau perusahaan kita. Ya saya mohon minta maaf lah kepada para pihak penggugat. Sekian dari saya. Baik, jika kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan suatu pengajian ulang atau melakukan suatu perjanjian kerjasama kembali, maka mediasi ini telah berakhir dengan damai. Diharapkan kedua belah pihak ini melakukan suatu jabat tangan yang menandakan bahwa mediasi hari ini telah berakhir dengan damai, dan kita akan ketemu lagi pada hari Kamis 4 Maret 2021 di PT Pesona Indah pada pukul 11 dan penandatanganan akte perdamaian. Silahkan kedua belah pihak untuk berjabat tangan. Ya, maafkan saya ya. Siap.